Selamat datang di podcast Comika Ger. Luar biasa. Hari ini kita kehadiran 1 dari manajemen Tanpa Batas dan 3 dari manajemen Bata Effendi Project. Salam. Saya tanpa Anang saya. Apa kabar Adit Erwanda? Halo Bang. Terima kasih sudah diajak. Sama-sama. Ada Musdalifah Basri. Apa kabar Rifah? Alhamdulillah Bang Panji. Davin Nurbianto, Betawi Korea, WhatsApp. Alhamdulillah baik saya. Pakai mic. Bagus. Apaan itu? Buat karaokean itu Bang Panji. Buat karaoke ini ada lagunya di sini. Suaranya bergema itu kan Bang ya? Lucu banget dah. Bergema kan suaranya? Gema. Astaga, gue baru inget. Iya, tahu nggak ada sesuatu yang lucu ternyata. Jadi adik ipar gue, adiknya Gamila punya begituan. Terus dia nyanyi kan, ada kayak musik kayak gitu. Terus Dipo pengen coba nyanyi, lalu dia nyanyi, dia nggak pernah nyanyi, orangnya bukan tipe nyanyi lah, nggak pernah nyanyi. Tiba-tiba dia ngambil karaoke mikrofon itu terus nyanyi sendiri, gue rekam. Tumben-tumbenan dia nyanyi nih, alat ini bisa membuat Dipo mau nyanyi. Mungkin gue harus punya juga di rumah. Tapi hari ini kita bukan ngomongin soal nyanyi-nyanyi. Topik yang ditentukan oleh Dewa Podcast Comika, bos kami, itu adalah tentang perfilman. Ngomongin soal pengalaman terlibat dalam proyek film. Entah itu sebagai pemain, entah itu sebagai comedy consultant, sebagai penulis. Istilahnya Wawan Cikuk, apa ya? Kosasi. Apa ya namanya? Komunitas satu scene kalau nggak salah. Kosasi, iya. Komunitas satu scene. Jadi cuma nongol satu scene. Di sini siapa yang pernah kosasi? Gue pernah kosasi. Gue juga pernah. Iya, kita semua pernah kosasi. Sering banget. Kayaknya komika tuh banyak banget yang kosasi ya. Banyak banget yang kosasi. Ceritanya cameo Bang. Tapi kan orang nggak tahu, jadinya mah ekstras juga ya. ekstras yang agak sedikit mahal, ya, dibandingin sama yang lain. Kenapa sih dia mahal? Kan dia stand up comedian. Nggak ada yang tahu dia stand up comedian. Oke, jadi kita akan ngomongin soal film. Kebetulan gua agak malu nih, ada Ardit. Ardit kan manajemennya Ernest ya. Ernest kan bos sutradara para komika gitu. Kemarin juga anak-anak manajemen gue semuanya ikut kelasnya Ernest. Lu ikutan nggak, Ardit? Iya, gue lihat kok. Ada. Iya, semuanya pada ikutan. Terus gue juga pernah nge-direct, jadi mungkin gue cerita dari pengalaman direct. Kebetulan Ardit dan David juga pernah gue direct, jadi nanti mungkin kita tanya aja ya pengalaman mereka ya. Musdalifah Basri kita belum pernah satu project ya. Iya Bang, semoga bisa ya Bang ya. Amin. Amin. Ipa jago acting kok. Oke, kita akan mulai ngobrol satu persatu. Gue mulai nanya di total jumlah film yang lu terlibat di dalamnya udah berapa? Sebagai pemain aja dulu. Kalau Ardit udah berapa kali main? Gue tuh bukannya ini Bang ya, maksudnya karena kita banyak terlibat di kosasi. Nah itu gue nggak tahu tuh jadi jumlahnya berapa. Hitung aja satu persatu. Film pertama lu apa? Aduh, Steve Pencil. Ya, yang kita ingat aja kan Steve Pencil. Terus ada Partikelir, ya. Ngenes. CTS nggak? CTS ada nggak sih gue? Susah sinyal yang gue ada. Susah sinyal. Imperfect. Sweet 20. 6. Insya Allah sah. Oh iya bener, Insya Allah satu. Iya bener. Satu scene tuh. Gila Lundro. Hah? Satu scene. Ya, Gila Lundro. Ya. Ya. Love Reborn. Apalagi ya? Raja Ratu Rahasia. Gila banyak banget guys. Parah banget. Gue nggak tahu Bang. Mungkin yang lain-lain itu yang kosasi gitu gue nggak tahu. Ipa jadi minder. Partikelir. Iya, udah disebut. Udah lu sebut kedua tadi. Ya pokoknya 10 lebih berarti ya. Iya kayaknya. Tapi film pertama lu Steve Pencil. Oke, kita geser dulu. Itu mau gue ceritain gak sih nanti aja lah? Nanti kita akan ceritakan. Itu legend sekali cerita kenapa Ardit Erwanda bisa terlibat.
Oh ya, Anda tahu ya? Iya, saya tahu. Kan saya juga ada di film itu. Iya. Biasanya sutradara-sutradara tuh manggil gua sebagai Kosasi kalau mereka butuh satu scene yang mereka nggak tahu mau diapain. Panji aja lah, paling jadi guru apa gitu, sering banget tuh gua nggak tahu mau diapain. Oke, kita ke David Nurbianto dulu. David Nurbianto, satu persatu, apa yang lu inget aja? Yang pasti mendarat darurat tuh gue inget, ya kan? Ya, sisanya nanti gue kirim portofolio gue aja kali ya. Bagus. Sekalian sama red card-nya, jadi ya bisa. Lumayan buat casting. Lu jawabannya sama kayak Ardit, mungkin karena tidak banyak scene-nya, jadi ya mengingatnya cukup susah. Gitu. Doa gue inget kan? Doyok Oto Elioncam kan? Ada doa ada. Film pertama aja deh, film pertama Get Up Stand Up yang dibikin sama KG Production. Nobar gue nonton. Iya betul sekali. Itu lu jadi apa ya? Gue lupa dah. Itu kan main talentnya kan si Babe ya? Babe sama Abdur. Oh sama Abdur. Gue jadi gua. jadi David Nurbianto. Iya. Jadi sendiri. Jadi sendiri. Berapa scene itu yang itu Get Up Stand Up? Ada lebih dari 10 scene, tapi kayaknya banyak yang diedit juga. Tapi masuk ke, jadi nggak terlalu banyak nongol. Ya, itu Get Up Stand Up tuh gue inget sekali proyeknya. Proyeknya itu tadinya dimulai dari Kompas TV ngerasa Comic 8 itu kayak agak kecolongan gitu. Perasaan ini stand up comedian ini kita yang jadiin bintang, kenapa jadi mereka yang bikin film? Kita juga bisa bikin film, ayo kita bikin film, jadi film. Itu ya udah terlalu. Tipis respect. Iya, tipis respect. Tapi ada respectnya juga. Tapi itu film ngasih kesempatan banyak komika untuk syuting untuk pertama kali sih, syuting film. Gue inget. Bener. Oke, kita geser ke Musdalifah Basri. Ifah, lu udah berapa kali berarti? Ipa tuh film pertama tuh The Fabulous Udin. The Fabulous Udin. The Fabulous Udin, habis itu Ipa kebanyakan FTV sama sinetron sih, Bang. Gak apa-apa, syutingan juga. Itu SSDJ Siapa Suruh Datang Jakarta, FTV Ipa lupa. SSDJ terus, di Indosiar ya? Di SCTV. SCTV, ya. SCTV. Terus Iva main film Makassar tuh banyak kayak Molulo 1, Molulo 2, Coto versus Konro. Terus Takut Kawin. Iva juga main tuh di mana? Takut kawin tapi nggak takut ngewe ya? Di sini boleh ya? Di sini boleh ya? Boleh. Boleh dong. Iva juga main di intro itu yang sama Kak Ardi tadi tuh. Iva jadi penjual Gila itu. Iya, Gila Lunro. Terus film apa lagi ya Bang ya? The Lawyers. Banyak Bang film-filmnya kurang terkenal gitu. Ya kan gitu. Kita semua punya yang kayak gitu-gitu. Banyak Bang, Ipa lupa. Iya, gua Kosasih, gua ada beberapa film. Kosasih gua tuh di filmnya Radit tuh gue inget. Yang adegannya cuman nggak tahu, murid kali gitu doang. Udah kalimatnya. Gue pernah jadi materi stand up itu. Gue bingung sama si Radit. Kenapa manggil gua ya? Kalau adegannya cuman ngomong nggak tahu, murid kali. Kenapa harus gua gitu? Kan bisa siapa aja ya. Apa spesialnya? Disuruh lucu enggak? Mending kalau disuruh gue terus ngelucu gitu kan. Ini enggak disuruh lucu, kalimat cuma satu, enggak perlu gua. Aduh, enggak ngerti banget tuh gue. Itu SBY berapa sih SBY? SBY banyak. SBY banyak, tapi hilang semua karena SBY itu untuk yang enggak tahu ya ada film judulnya Di Balik 98. Gua enggak tahu ada di mana tuh film tuh. Di Netflix atau di mana ya? Kayaknya enggak ada deh. Di Balik 98 itu sebenarnya proyeknya untuk Wiranto yang mau nyapres. Sentralnya tuh tokoh Wiranto, makanya Wirantonya paling ganteng di situ. Jadi ada 3 sudut pandang terhadap kerusuhan 98. Sudut pandangnya Wiranto, sudut pandangnya seorang rakyat, sama sudut pandangnya mahasiswa Chelsea Islan sama polisi yang diperankan sama si Doni Alamsyah. Nah terus gua ada di plot Wiranto. Nah tapi karena ngeditnya kelamaan, akhirnya keburu lewat momennya, akhirnya semua scene-nya Wiranto hilang. Termasuk scene-scene gua. Makanya film gua cuma gini doang, di Balik 98 scene gua cuma gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gitu doang.
Oke, tapi gue mau nanya ke Iva deh. Iva pertama kali syuting itu yang tadi lu cerita itu film atau FTV atau sinetron? Itu film bang, The Fabulous Udin. Ipa masih di Suca waktu itu, ditawarin sama orang Sucanya kan, manajemen waktu itu. Katanya, ini anak saya ajakin main film. Tato dimasukin di film itu bang. Tato dikasih peran, tapi perannya berat banget karena Ipa harus jadi ketua kelas terus orangnya Sunda. Kenapa? Aneh banget. Sunda. Udah tahu orangnya dari Sulawesi, logatnya nggak bisa hilang, disuruh Sunda. Disuruh Sunda. Ada Kang Didi ya? Iya. Terlalu tua untuk jadi ketua kelas dong, Dit. Lu mah aneh-aneh aja lu. Lebih aneh lagi si Epi Security disuruh jadi Sunda juga bang, tapi jadi security. Kenapa ya? Di situ. Itu film pertama Ipa. Gimana rasanya waktu itu? Readingnya kayak apa? Pertama kali kan ya kalau pertama kali main film ya? Iya, pertama kali bang. Terus kayak Iva tuh kan baru baca naskah tuh pas pas motek bang. Dan ternyata jadi Iva tuh kadang gue mah orangnya cepet ingat, jadi nggak perlu lah itu baca itu. Sadis. Gak perlu lah baca-baca gitu. Pas tag ini lupa mulu, gue yang hancurin scene itu bang. Gitu. Tiap syuting. Kasian. Ini nggak, orang kan kalau baru pertama kali syuting kalau salah-salah kan jadi nggak enak ya, jadi nggak enak banget gitu, kayak aduh maaf ya semuanya, aduh maaf ya saya salah mulu gitu, kayak gitu nggak lo? Iya bang. Ipa waktu itu cuma ngomong apa gitu ya, kumaha iya apa, itu lama banget, kumaha gitu karena Ipa nggak tahu gimana sih itu Sunda gimana gitu bang, kumaha iya gitu. Ipa pertama nadanya juga nggak gitu kan, harusnya kumaha ya gitu kan, harusnya gitu ya. Iya udah. Kumaha iya. Masih ingat sutradaranya nggak? Nama sutradara siapa, masih ingat nggak? Pak Capluk. Bang Capluk. Ya, Bang Capluk. Ya. Cukup terkenal. Pak. Star Vision. Iya, gue geser ke David Nurbianto deh. Lu film pertama lu adalah Get Up Stand Up. Iya, tapi sebelumnya anak-anak itu semua sih ya. Iya, dan krunya kita kenal karena production Kompas semua kan yang ngerjain Suci 4 waktu itu, jadi udah kenal. Tapi kayaknya pengalaman acting pertama justru ada di seriesnya Malam Minggu Miko deh. Gue nggak tahu yang keberapa, tapi itu kayaknya gue jadi ekstra figuran deh. Cuti yang setnya kafe gitu, itu pernah pertama kali. Nah di situ justru gue ngerasa gagap banget, itu baru tahu kamera film, baru tahu proses syuting gimana. Ya keringet dingin itu beneran syuting di ruangan AC tapi kita keringetan mulu. Jadi gue standby tisu gitu di kantong. Jadi sebelum teh kayak aduh ya Allah ini netes mulu keringet. Padahal adegannya tidak panjang buat gue, cuma ada dialog tapi nggak panjang gitu. Tapi ampun lah, itu kayak rasanya kayak ngerjain satu episode. Apalagi itu sebenarnya kalau dipikir-pikir kan YouTube ya. Maksud gue kan harusnya secara tekanan kan nggak gimana-gimana banget. Itu kan maksudnya di YouTube gitu ya. Tapi karena pertama kali syuting panik kali ya? Panik karena ya itu tadi ngelihat kamera dengan kameramennya, orang lighting dengan krunya gitu, terus ada sound yang gitu-gitulah. Maksudnya yang ada di kepala kita tuh jadi yang ya Allah ini tuh mereka nyiapin ini tuh ribet banget gitu. Jadi kayak ada rasa takut gitu, kayak gue ngeliatin orang geser-geser lampu tuh kayak anjir ya kerjaan mereka tuh berat banget. Cuman untuk kita ngomong ini gitu, jangan sampai salah. Nah itu jadi yang beban tuh. Jadi ngerasa punya tanggung jawab, kalau salah ya kasihan mereka gitu. Iya. Lu dimarahin nggak dimarahin sama Radit kan? Radit kan santai ya. Dia pakai Asrada nggak sih? Malam Minggu itu pakai Asrada nggak? Pakai sih gue pakai. Tapi lu nggak sampai dimarahin? Enggak. Cuma ya berulang kali juga di take-nya karena waktu itu ya bahasanya kurang natural. Pundaknya keras biasanya bang, pundaknya keras. Iya, kayak lu kayak kurang santai ya. Iya emang nggak santai sih. Gue kalau mau nyantai mending gue di rumah kayaknya, jangan syuting. Lu masih inget dialog pertama lu nggak? Si Musdalifah Basri kan dialog pertamanya tadi kumaha iya ya?
Kumaha, iya. Aduh, kalau dialog lupa, Mas. Lupa dialog ya? Lupa. Oke, kita geser ke Ardit. Ardit juga ceritanya lucu nih. Ardit mendapatkan pekerjaan, itu role-nya cukup signifikan. Baru pertama kali main role-nya signifikan. Adalah karena dia makan rezeki orang, guys. Harusnya G Pamungkas. Tapi G Pamungkas. Pertama itu gue ngenes pertama. Oh, ngenes pertama. Tapi kan itu tuh konteksnya tuh kayak Malam Minggu Miko lah. Isinya tuh ya teman-teman semua. Ya. Udah gitu sutradaranya juga maksudnya awareness. Jadi gue salah juga nggak apa-apa lah gitu, kasarnya gitu. Iya. Nah, yang film sendiri, maksudnya yang benar-benar sendiri itu Steve Pensil. Waduh itu. Lu gara-gara G sakit apa sih? Campak ya? Iya, cacar apa campak? Cacar. Jadi tidak mungkin dicacak juga. Iya. Gue inget banget bang, gue lagi di Sidoarjo stand up. Malamnya tuh. Tiba-tiba jam 10 di WhatsApp Ernest, Dit mau main film nggak? Mau kok, kapan? Besok. Nah, loh. Langsung. Di Sidoarjo tuh. Jadi gue fittingnya paginya, gue subuh tuh langsung dibeliin tiket, langsung ke lokasi, fitting paginya, rambut dibenerin paginya, wardrobe, pokoknya segala macam paginya udah duduk gitu. Terus ada Tatiana, ada Indah Permatasari, ada Ernest, gue itu gila. Lu kelakuannya kayak bintang film beneran ya, diterbangin dari luar kota, langsung ke lokasi, ya kan? Sebenarnya. Respect. Masih inget dialog itu waktu lu take pertama lu, udah ada dialog atau lu cuman yang diem-diem dong? Dialog pertama gue jalan orang kaya. Inget gue. Jalan orang kaya di tangga. Terus nggak gitu. Terus gue dalam hati, gue kan nggak sombong orangnya gitu. Jadi disuruh jalan orang kaya gitu, kayak gitu-gitu ya. Iya, ya gaya jalan lagu gitu. Itu kan kayak gini ya gitu. Namanya juga aktor dia. Aneh lo emang lo. Emang gue sebut ciuman sama laki kan kagak, gue cium juga, bagus netral, lu aneh-aneh aja lu. Tapi kalau yang di Ngenes lu apa? Kok gue nonton Ngenes tapi gue lupasin lu terus. Bocah SMP gue bang, Viko, Amel, Bakriyadi. Oh iya, gue ingat. Ya Allah. Oh itu mah asik juga ya, itu asik gitu lebih ke anak-anak bareng-bareng ngelucu aja gitu kan. Lucu-lucuan. Ya. Nah dalam pengalaman kalian main film, pernah dibentak nggak? Bentak sutradara, bentak DOP suka galak banget tuh, bentak kru. Gue cerita gue dulu sambil lu mikir. Iya. Gue pernah dibentak Hanung Bramantio. Respect sekali. Gara-gara kebanyakan bercanda ketika lagi syuting film Rudy Habibi. Karena kan gue ada orang lebih dari 2 langsung instingnya kan menghibur ya. Nah, itu scene-nya itu sebenarnya scene ribet. Gue juga salah sih, gue tolol. Kalau ingat Rudy Habibi ada scene di mana debat mahasiswa ditutup dengan berantem. Ada tuh dorong-dorongan dan segala macamnya. Nah jadi ada kayak ada diskusi, terus ada mimbar. Nah terus kan ada mimbar ya guys, ada panggung, ada mimbar, ada yang nonton. Kan saya menghibur dong. Di tengah-tengah kelelahan gitu. Orang lagi take berulang-ulang, gue ngelawak. Tiba-tiba dari pojok. Dan ini gue nggak, karena gue belum nyutradara ya, dan gue juga pengalaman film masih baru, gue nggak kebayang betapa scene itu tuh ribet banget. Lu bisa kebayang kan, covernya banyak, ribet banget lah. Gue bercanda, tiba-tiba dari pojokan Hanung Bramantio teriak, Panji, gak usah bercanda mulu kamu. Emang kamu pikir ini syuting komik? Wah Allah, kata gue. Bawa-bawa film. Padahal itu nggak lagi take ya maksud? Hah? Nggak lagi ya, take? Itu nggak lagi take. Iya. Gila. Serem. Kebayang Bang Panji setelah teriak gitu, Mas Hanungnya, iya panik gitu nggak bang? Janda juga. Untungnya, sayangnya tidak. Coba dia ngomong kayak gitu, gue agak lebih lega. Gue langsung diketawain sama Reza itu. Guanya panik langsung kan, anjing dibentak lagi. Dan dibentaknya bawa film lain. Bercanda mulu, emang ini syuting film komik. Ya Allah, film orang dibawa. Tapi setelah itu baik-baik aja. Nggak, emang orangnya kayak gitu. Oh. Maksud gue emang orangnya keras kalau lagi nyutradara. Dia, Hanung Bramantio tuh pernah geser ekstras tuh. Bisa nggak kamu jangan terlalu kaku gini loh. Badan agak, jadi badan ekstras digini-giniin. Jangan terlalu kaku. Digini-giniin pundaknya. Gregetan. Iya, jadi dia kayaknya ngelihat di layar, ini orang kayaknya kaku banget. Itu kayak ekstras kita tadi itu loh yang terlalu kaku di sini. Dia masuk ke dalam, kamu bisa santai nggak? Jangan terlalu.
Ekstra sedikit. Emang galak dia. Nah, Lu bercanda apa sih, Bang? Lu bercanda apa sih? Bercanda apa sih? Aduh, gue nggak inget terus terang, tapi ya kan ada panggung, Dit. Jadi gue pikir ya gue ngelawak lah gitu. Ada panggung, insting gue menghibur gitu. Orang lagi pada duduk gitu. Terus jadi gue naik panggung terus kayak pidato lucu gitu. Gitu-gitulah banyak. Dan kadang-kadang kru minta itu dari gue. Ngerti gak sih? Jadi karena ya. kalau ada si Panji lucu nih gitu. Sekalinya gue nggak tahu lagi ribet dibentak gue. Gue pernah dibentak orang lain gak ya? Nggak dibentak, tapi ditegur. Halus sebenarnya, tapi malu. Gue lagi syuting, dan ini juga salah sih. Gue udah sering syuting ini. Gue lagi syuting Insya Allah Sah 2. Ada scene di dalam mobil, pakai green screen bareng Doni. Terus between takes, gue megang handphone, main-main handphone gitu. Terus kayaknya syutingnya nggak dianggap oke gitu ya. Mungkin gue nggak fokus. Namanya Payadi Sugandi, itu direktur fotografer yang sangat dihormati. Orangnya jarang banget negur soalnya. Tiba-tiba masuk, ngambil handphone gue. Nanti aja ya, biar fokus. Langsung malu. Nah, terkait handphone, pertama kali gue main film juga dibentak. Tapi dilempar handphone gue. Film pertama gue Make Money. Inilah kenapa Insya Allah Sah tuh benar-benar salah, nggak bisa dimaafkan. Karena pertama kali main film, gue juga kerja main handphone mulu between takes gitu. Sampai akhirnya sutradaranya nyuruh apa, guenya nggak fokus. Sutradaranya jalan, dia udah pernah bilang no handphones on set. Orang Australia, tapi berdarah Malaysia. Dia jalan dari kursi sutradaranya, diambil handphone gue, dilempar. I said no handphone on set. Ngeri. Sekarang kita kembali kepada kalian bertiga. Siapa yang pernah dibentak ketika lagi produksi film? Kalau Iva sih Bang, nggak langsung Ivanya yang dibentak Bang. Jadi waktu itu Iva syuting sinetron. Salah tuh Iva nggak bisa nangis Bang. Disuruh nangis, itu adegannya sedih. Nah Iva kan nggak bisa nangis, jadi Itu lebih ke kagum itu kagum. gitu. Nangis bocah loh gitu. Gue nggak tahu Bang gimana acting nangis itu. Nah sutradaranya tuh marah tapi malah ngegeplak Astrada, jadi aku nggak enak. Ya gara-gara gue nih Astrada jadi dipukulin gitu. Kasian. Gitu. Dan akhirnya berhasil nggak? Nggak juga sih Bang, akhirnya dibantu Astrada, dikasih aqua di sini ditetesin gitu. Kasian. Tapi kalau dikasih aqua campur garam. jadi perih beneran ya? Jadi perih beneran. Itu dia gitu sih. Gak, maksud gue kalau dikasih air tapi nangisnya masih tetap gak ada yang percaya. Soalnya waktu itu adegannya juga Ipa harus nangis karena mau dijodohin sama Denny Gitong Bang. Jadi kayak Ipa tuh mikir, ini lucu nih, gak mungkin gue tangisin gitu. Ih, bener. Sesuai selera ya. Jadi gak mungkin nangis lo ya. Lucu banget. Si sutradaranya kasihan kali kalau ngebentak lu. Iya Bang, kayaknya deh. Tapi tuh dia digeplak buku itu loh Bang, buku tebal gitu. Kayak ya Allah gitu banget gitu loh. Buku apa? RPUL apa? Kalau Yellow Pages sih lumayan ya. Yellow Pages ya. Tapi menurut gue sutradaranya lo itu baik. Soalnya biasanya sutradara bisa jahat-jahat banget kalau lagi marahin aktor. Bisa jahat banget. Gue pernah tahu ada sutradara nyamperin pemain. Aduh, gue lupa ngomongnya gimana, tapi kurang lebih kayak gini. Lu gak punya bakat sama sekali. Gitu. Aduh. Gila, sampai nangis. Lu gak punya bakat sama sekali. Gue gak ngerti kenapa lu ada di sini. Ini kalimatnya. Lu ngerusak syuting gua. Males nggak lu digituin di depan semua orang. Aduh. Gila. Wah, Iris. Itu yang dimarahin tuh lumayan aktornya, Ji. Lumayan. Aduh, ngeri banget nih. Lumayan. Lu tahu nama aktornya, lu tahu nama sutradaranya. Ngilu. Biasanya sutradara juga suka marah kalau misalkan ada yang syuting terlambat. Biasanya tuh. Iya, benar. Ya. Syuting terlambat gitu kan. Udah mulai berapa menit ya? Udah mulai 21 menit udah mulai.
Abdur Arsyad. Oh, Abdur. Gimana, Dur? Mohon maaf, anak saya nih ngajak main sampai saya lupa waktu. Anak apa istri lu? Anak disalahin. Apa Samurai Jack yang ngajak main? Enggak, ini video muncul. Jadi Ya, kita sudah bahas apa saja nih? Ntar lu nanti lu gue tanya. Gue geser dulu ke yang lain. David sama Ardit pernah dibentak nggak di lokasi syuting? Gue pernah. Nah. Nggak pernah ini sama Abdur yang di Get Up Stand Up. Oh, itu kan adegan. Kan Boleh adegan. sutradara ya? Iya. Lu aduh galak banget emang tuh orang tuh gue tahu. Oh, yang itu, tahu gua. Iya, Makanya bener. gua tanya. Iya. Loh, jangan pura-pura lupa lu, Dur. Kan lu yang berantem sama dia. Jadi Kan semua kena. sabar. Bang Panji ini tanya, David, lu pernah nggak dibentak di syuting? Kenapa jadi saya? Kan yang ditanya Anda. Iya, kan di setnya Get Up Stand Up ada lu juga. Apa kejadiannya? Kejadiannya Maksud gimana? Gua nggak ngerti si Abdur apa siapa yang salah, tapi semuanya jadi kena omel. Jadi, cuman pada saat kena omel itu kita jadi kayak merasa mentalnya agak terbantu dengan tenanglah, bukan kita yang salah, ini tuh sih itu yang salah. Ini Diki. Itu dari Diki Divi. Kenapa? Kejadiannya gimana itu? Jadi ini saya ingat nih, kejadiannya setnya tuh di warung Padang. Kan Bang Rahman sama Diki yang main di situ, yang jadi pegawai Padangnya. Kemudian di tag lagi, itu siang. Warung Padang tidak ada AC, jadi panas, ditambah lampu panas sekali pokoknya. Jadi tag, nah di tengah-tengah tag itu ada yang salah lah gitulah ya. Entah itu sudah tag keberapa saya lupa. Pokoknya ada yang salah. Kemudian Diki mulai keringat. Nah, Diki merasa bahwa biar cepat lah ya, karena orang lagi panas segala macam, dia ambil lah tisunya Padang yang di meja itu diambil, ditacap gini. Nah, ternyata ada satu tisu yang nyantol di sini apa di mana gitu. Waktu take lagi ada kelihatan itu dialognya bersih, bagus, tektokan enak, tapi ada tisu. Akhirnya beliau marah gitu. Maksudnya beliau marah, saya tidak tahu itu ya, maksudnya marah ke make up tapi nyindir Diki juga gitu. Maksudnya nggak usah make up sendiri, udah ada petugasnya gitu. Kalau merasa keringet, merasa apa, panggil orang make upnya, gitu-gitulah. Pokoknya dimarahin juga orang make upnya segala macam. Tapi ya itu suasana karena udah panas segala macam, jadinya semuanya berasa kayak, aduh ini nggak enak banget jadi syutingnya. Kita syuting komedi misalnya, dan saya tuh percaya bahwa kalau syuting komedi itu suasananya harus menyenangkan. Iya. Nah, lu nya jadinya berantemnya gara-gara apa? Katanya David, lu juga masalahnya. Enggak, tapi kalau tidak di situ. Tidak di set itu, di set. Itu rangkaian kejadian-kejadian yang akhirnya kemudian ya kalau ditanya sekarang ya saya merasa bodoh sih, maksudnya kenapa sih? harusnya tidak harus seperti itu. Ya cuman pada waktu itu ya namanya tidak bisa menahan dan segala macam sih. Gitu. Anak muda emosional. Tapi David lu sendiri nggak pernah kena target. Lu yang dimarahin nggak pernah? Gue pernah pas syuting FTV. Pertama kali juga tuh syuting FTV. Nah itu gue kena bentak tuh gara-gara gue lama persiapan kostumnya. Kan gue pakai wig kribo gitu, terus gua kostumnya aneh-aneh gitu kan, kostum oh yang ada punchline yang biji mata keluar itu kan. Iya. Anjing. Ivan nonton tuh punchline biji mata keluar. Iya itu. Biji mata lu melontot beneran. Ada suaranya tuh sialan emang. Nah itu kan susah tuh, gue kan ada kostumnya, intinya kostumnya wardrobe gue ribet dah. Nah terus gue datang ke set, ternyata semua udah siap, tinggal nunggu gue doang. Gue diomelin tuh dimaki-maki, kayak
Kalau udah tahu kostumnya ribet gitu-gitu, terus dia bilang persiapannya dari tadi dong gitu, jangan nunggu lu doang nih. Nah, udah tuh gue habis di situ di nggak enak lah, sutradara semua pada marah, sutradara segala macam. Nah cuman yang nggak bisa gue terima adalah ternyata pada saat supporting gue yang malah telat. Nah kebetulan supporting gue nih punya nama yang lebih besar dari gue. Jadi kayak udah artis lama. Nah giliran dia telat dibae-baein. Kan sialan ya. Gue ngerasa anjir gue ini syuting macam gue ngerasa di situ mata lo melotot lagi nggak, Bang? Diperlakukan tidak. Tapi itu karena supporting Anda kostumnya nggak ribet, Pit. Enggak, dia telat karena makan dulu dong kan. Dia telat karena makan, nyebelin. Terus dia datang cuman, sorry gue telat. Iya nggak apa-apa. Lo kok beda perlakuan? Siapa Pit orangnya Pit? Ada dong. Ya. Japri, Bang. Kenal semua kok. Chat aja chat di sini chat. Iya. Nah, NF. Justru pengalaman yang gak terlupakan justru gua yang ngebentak Astradanya di FTV yang sama, Mas. Karena gini, kita syuting ini udah hari keberapa gitu. Udah berapa scene karena gua pemeran utama kan, jadi semua ada gua ya, hampir semua scene ada guanya gitu. Nah, terus tiba-tiba ada satu adegan Astrada gua nyamperin, ngasih skrip. Nih ya, scene sekian, nih lu nih segini gini, nih dialognya. Terus dia nambahin gini dong, nih dialognya nih. Nah ini nggak lucu, lu tambahin ya. Beban banget itu kalau digituin. Lu lucuin ya. Masalahnya itu udah kamera set semua. Kan anjing ya, gue bentak langsung bentar. Itu mungkin gue juga terlalu emosional ya, karena itu udah berkali-kali terjadi. Nah yang sebelum-sebelumnya karena belum set belum jadi gue masih bisa mikir ini set udah jadi Mas, tiba-tiba dia lari nih ya, gue ingetin lagi nih, ini kan cuma segini, lalu tambahin dah. Lucu anjing. Gue bentak Mas, beneran bentak. Lu bangke lu, gue bilang pakai bahasa Betawi itu, bangke lu. Bang, gue emang baru ya, gue bilang gue emang baru di sini, tapi lu jangan begini, kata gue. Ya kan. Terus gini bahasanya, ya kan lu stand up komedian, lu gue lihat juga di YouTube lu lucu banget lu. Bang, saya bisa begitu, saya nulis seminggu, gue bilang. Lu nyuruh gue baru sekarang nih tiba-tiba langsung suruh lucu, kan anjing, kata gue. Tapi dia yang minta maaf dia. Lu harus lihat mukanya Epi Security kebetulan juga di film Insya Allah Sah 2. Epi Security jadi petugas SPBU, terus Epi Security datang malam-malam, ketemu sama sutradara Anggi Umbara, Epi, tolong sini ini dibikin lucu ya, lo harus lihat mukanya, bingung mukanya, nggak tahu mau ngapain, mukanya gitu dia, apaan nih datang disuruh bikin lucu adegan. Wah, Mas gila. Andi serius apa bercanda, Mas? Serius, dia serius. Akhirnya Insya Allah Sah 2 ada komedi konsultannya nggak, Bang? Ada, akhirnya turunlah si siapa namanya Kemal Gifari. Oh, I see. Iya. Akhirnya Kemal Gifari tektokan sama Epi, terus gua walaupun stand up comedian mengamati dari jauh saja. Saya nggak mau ikut-ikutan. Cari aman. Iya. Ardit pernah dibentak, Ardit? Gue tuh nggak pernah sih. Alhamdulillah ya, sampai saat ini jangan sampai sih. Mungkin kalau film itu pas iklan pernah nggak dibentak sih. Jadi dia ngasih tahu, gue lakuin. Terus dia ngasih tahu lagi yang mana udah gue lakuin sebelumnya. Jadi kayak ngasih revisi tapi yang benar yang sebelumnya gitu loh. Terus gue bilang, jadi gimana nih gitu. Oh, maksudnya lu yang ngebentak gitu? Iya, maksudnya enggak. Jadi kayak you don't understand, dia kan orang bule gitu. Oh. Iya, jadi syuting iklan. Oh iya. Jadi masalah komunikasi juga entah gimana gitu. Jadi apa yang dia maksud entah gue yang nggak ngerti atau dia yang emang plan aja gitu. Cuman gue ngerasa gue udah ngelakuin apa yang lu minta gitu. Terus sampai akhirnya gue ya udahlah gue amin aja karena Astrada yang ngomong udah emang gitu orangnya gitu. Ya udahlah. Gue pernah syuting iklan untuk sebuah produk obat kumur
yang menyegarkan. Depannya Lister, belakangnya Rin. Ya, yang keberhasil kan. Iya, betul. Nah, terus udah gitu salah satu orang agensinya bule. Nah, kan gue lagi in between takes kan, di antara take 1, take 2 dan seterusnya kan. Ini kan ada mikrofonnya kan nyangkut kan di sini kan. Kan gue sendirian di set. Jadi gue nyanyi. Tiba-tiba ada orang agensi pakai apa namanya bukan HT. pakai HT. Tell Panji to stop fucking singing for Christ's sake. Anjing, kaget gue. Terus gitu dia ngomong langsung sama gue, Panji, do you know that your voice is in my ear in the control room? Kata dia, stop singing. Kata dia. Kesel sendiri. Bisa diem aja nggak sih lu lagi di tengah-tengah? Aduh, susah banget ya bule. Kenapa dia nggak minta orang audionya untuk kecilin volumenya clip on? Emang dia pengen dengerin, emang dia pengen bentak gua. Sebenarnya buntut-buntutnya gue tahu ternyata bercandanya emang kayak gitu. Cuman kan gue kaget ya. Emang bercandanya bercanda nyindir gitu. Bercanda bule. Iya. Tapi oke, lu kan pada pernah, enggak deng, Ardit pernah dibentak, gue baru inget. Kapan? Sama, tapi bukan sama sutradara, sama comedy consultant, dibentak awe di Partikelir. Yang mana ya? Oh iya. Ada dia cuman marahin dong, bego lu Dit, lu ngerti blocking gak sih gitu. Si awe, adalah kayak, aduh bisa gak sih lu Dit? Ya, awe kan kalau marah gitu kan, bego Ardit bego. Gitu. Sebenarnya sih nggak gitu-gitu amat, cuman awe aja kesel ngeliat kelakuannya Ardit. Oke. Nah, pengalaman syuting bertemu dengan aktor-aktor. Pernah nggak lu syuting ketemu aktor yang akhirnya membuat lu gentar gitu kayak, wow, dia gitu. Entah itu gentar, entah itu kagum, entah itu malah bengong. Kayak gue waktu itu, kalau gue jelas sama Reza Rahadian di Rudy Habibie. Gue saking mengagumi dia acting di depan gue lupa dialog gue sendiri. Harusnya gue ngomong. Terus udah gitu semua orang nunggu. Kat, itu bukannya lainnya Panji ya? Allah, lupa lagi, gue lagi nontonin Reza. Bagus banget. Kalau lu mau cari adegannya, di Rudy Habibie tuh ada adegan di mana si Reza Rahadian tuh ngambil 2 bolpen, terus dia giniin, ini adalah ini, tek, dan ini adalah ini. Ini adalah masalah dan ininya. Dia ngomong kayak gitu. Gue ngeliatin, anjing keren banget kayak Bibi. Terus gue harusnya ada dialog apa gitu, terus gue lupa. Lupa gue. Nah, tapi sepanjang syuting tuh gue mengagumi Reza Rahadian gitu. Kayak Ernest sama gue sama-sama merasa syuting satu film sama Reza tuh kayak main sepak bola bareng sama Lionel Messi gitu. Sambil main, sambil ikut mengagumi. Buset, jago banget ya gitu. Nah, lalu pada tuh ada nggak yang kayak gitu-gitu? Gue ke Abdur dulu. Siapa orang yang pas lu main sama dia, abis itu lu ngerasa, wow, keren banget actingnya gitu. Atau, wow, gue satu film sama ini orang gitu. Siapa? Pasti Aco di film catatan akhir kuliah ya? Waduh. Betul. Aduh. Betul, itu termasuk sih. Karena catatan akhir kuliah saya pertama kali main film. Itu terus film pertama lu, Dur? Film pertama saya. Ih, Abdur bagus banget di situ. Untuk lu yang belum nonton, respect. Abdur bagus banget di situ. Respect. Waduh, itu film pertama saya. Terus sejak saya keluar Suci 4, itu kedua kalinya. Jadi pertama kali ketemu Aco waktu dia nonton final Suci 4 apa final atau 3 besar gitu. Ketemu terus foto di belakang panggung. Saya minta foto gitu. Itu di catatan akhir kuliah adalah pertemuan kedua. Jadi dan stand up Indo Malang itu rata-rata di angkatan saya itu kami rata-rata mengagumi Aco, Adriano Colby, tapi Aco paling banyak dikagumi sama angkatan saya tuh. Saya Radian Kuku itu pokoknya mengagumi sosok mengagumi Aco. Jadi ketika saya bisa satu film sama dia tuh, saya ngerasa kayak, waduh ini nih yang stand up-nya saya pelajari selama ini nih, yang diksi-diksinya yang saya kagumi segala macam. Ternyata orang ini gitu. Tapi saya dibentak Aco di catatan akhir kuliah itu. Ini semua pertanyaan yang udah kelewat digabung jadi sini. Iya, betul. Ya. Film pertama dibentak. Film pertama. Oh, tadi sudah ada pertanyaan film pertama. Iya, film pertama dan dibentak. Kenapa? Saya dibentak karena begini, Bang Panji. Saya itu tidak paham. Saya kan tidak pernah syuting sebelumnya. Yeah. Jadi kami syuting lah. Sutradaranya saya tidak apa-apa saya bicara nama sutradaranya karena saya akrab dengan orang ini. Saya yakin beliau juga tidak akan tersinggung. Namanya Mas Jai Sukmo. Nah, Mas Jai ini kami sudah syuting udah jam setengah tiga apa jam 4 subuh.
Kemudian ada adegan saya, Aco dengan Ajen Perwira tektokan di kosan. Tektokan pertama ger gitu. Ger. Orang kru-kru pada ketawa jam 4 subuh. Kemudian kan saya baru tahu kalau ternyata ada lagi. Kamera kan cuma satu. Ada lagi, take lagi. Sebagai stand up komedian, saya berpikir punchline yang tadi sudah kepake tuh. Saya cari lagi. Saya cari lagi. Jadi setiap take itu kalimat saya berbeda. Itu Mas Jai datang. Karena dia itu disebut continuity. Saya tidak paham sama sekali. Orang-orang sudah pada capek juga mungkin, jadi udah malas menjelaskan segala macam. Itu Mas Jai itu datang ambil klep itu mau lempar ke saya. Kau bisa konsisten tidak sih bicaranya gitu. Terus Mas Jai kembali ke monitor, baru Bang Acu bilang, lu lihat tuh, semua orang di sini nungguin lu doang. Lu lihat tuh, itu orang-orang udah pada mau tidur semua, cuman lu nunggu lu doang, Dur. Kalimat lu doang bikin orang gak bisa tidur. Saya merasa kayak semua beban ke saya langsung. Oh gitu. Oh maaf, saya pikir kita bercanda-bercanda aja di sini. Disitulah saya merasa bahwa itu pengalaman pertama saya. Akhirnya yang ke belakangnya setiap kali saya syuting saya berusaha untuk akrab dengan kru karena saya merasa bahwa mereka itu, kita setiap acting pasti mereka tuh kalau kita salah-salah mereka pasti kayak aduh ini orang salah mulu, kapan kita pulang kayak gini. Jadi saya itu pelajaran sih. Tapi tahu nggak soal yang kayak gitu-gitu, soal improv ya. Ada kaptennya Bedebah FC namanya Fuad. Fuad ini seneng banget diajak syuting sama Ading. Ading juga anak Bedebah kan, Ading kan sutradara. Tolong diingat ya, Fuad kan bukan aktor. Dia diajak aja. Lalu dia ada satu adegan di mana dia adu acting ya, satu scene dengan satu aktor yang terkenal. Aktor terkenal, masih muda, terkenal, bisa main komedi. Adegannya komedi. Kan lagi action gitu kan. Nah ini orang nih ada improvnya dikit. Tapi kan kalau acting gitu ya kan aksi dan reaksi. Dia ngomong apa ya kita bereaksi ngikutin gitu. Nah si aktor ini improv. Tiba-tiba di tengah-tengah syuting sifat stop. Nggak gitu. Lu nggak boleh kayak gitu. Adik dia jawab, cut. Kenapa lu yang ngatur? Lucu banget anjing. Gue denger ceritanya ketawa. Ini ada ekstras ya kan. Marahin aktor. Enggak, stop. Lu gak boleh kayak gitu. Lah, di tengah-tengah. Sutradaranya belum bilang cut. Malah si Ading, cut. Kenapa lu ngatur? Aduh, lucu banget. Oke, itu tadi kalau Abdul jawabannya Aco. David siapa aktor yang ketika lu main satu film sama dia, satu project, lu ngerasa gila gue satu project sama nih orang ya kalau dipikir-pikir ya. Mungkin gak satu scene tapi satu film gitu misalnya. Kalau satu scene si Vino. Film apa nih? Vino Bastian. Itu kemarin yang sabar ini ujian. Oh wow. Ya. Indo mana? Indo ya, scene minimarket yang sebenarnya panjang tapi pas ditayangin ada yang dipotong. Nah di situ yang bikin gua kagum adalah ini orang humble banget, sumpah humble banget. Padahal gua baru kenal. Iya di set Jurs dikenalin sama Anggi gitu, sama Mas Anggi dikenalin. Vin, nih David nanti yang jadi kasir gitu. Oh ya David, gini. Terus ngobrol tuh kayak, nah justru gua kan orangnya kalau untuk memulai pembicaraan sama orang yang baru kenal tuh gua sungkan ya. Justru dia yang ngajak ngobrol duluan kayak, iya kemarin sama si ini tuh komik lain gitu, si Arif Brata gitu. Oh berarti dia tahu gue gitu. Kemarin sama Arif Brata tuh emang asik ya anak-anak komik kalau syuting tuh gitu. Gimana nih nanti punchline-nya apa nih gitu, dia malah nanya punchline-nya apa. Ngomongnya gini, gimana nanti punchline-nya apa gitu gak? Serak basah. Nah itu gue masih dalam masa kagum yang masih belum hilang gitu, yang kayak aduh kok gue bisa ya ngobrol sama Vino ya gitu. Tapi ini orang emang humble banget dan supel banget sumpah. Jadi kayak kitanya ngerasa terbantu untuk bisa acting dengan maksimal gitu, jadi nggak tegang. Iya. Kalau Iva ada kayak gitunya?
Kalau IPA waktu ada sih Bang, cuman nggak bikin IPA kagum, malah jadi bikin IPA hilang respect sama orang itu gitu Waduh, Bang. Wow, menarik sekali. Ayo. Seru. Jadi waktu itu di film Makassar kan Bang. Nah, pemeran utamanya ini dia itu pemain sinetron yang udah terkenal banget Bang. Udah terkenal banget. Nah, Iva lihat dia di sinetron itu tuh baik banget Bang, karena memang perannya dia tuh jadi suami yang baik tuh, kayaknya orangnya baik banget ini. Nah, pas sampai kita syuting satu tempat gitu, dia orangnya sombong banget Bang. Sombong banget, terus kayak nggak asik gitu. Terus waktu itu misalnya kita udah siap semua nih Bang, kita udah mulai make up, udah siap syuting. Dianya masih di hotel Bang. Belum datang. Di hotel. Iya, dia masih di hotel Bang. Ya, kita nungguin dia doang nih gitu. Tapi karena itu memang dia pemeran utama, jadi udah pas kita Film udah tag. Film apa Pak? Aduh, Langsung di googling. Ardit tidak bisa. Anjing emang Ardit nih. Memang admin apa namanya? Telur. Admin telur. Telur. Hati-hati di internet apa sih? Yang di Twitter itu? Info tweet war memang dia nih. Terus Laki perempuan, Pak? Laki-laki Bang. Laki-laki. Nah, ada adegan waktu itu di filmnya perempuannya itu meninggal. Perempuannya meninggal. Nah, dia itu dari perantauan. Ceritanya dia dari perantauan sampai rumah sakit, dia nangis gitu kan Bang. Nah, itu adegannya berulang-ulang diulang terus sampai dia memuncak marah-marahin orang semua karena dia terganggu sama isak tangis orang tua cewek itu. Jadi kan orang tua pada kumpul kan, kita keluarga cewek itu, kita dia nangis, mau dialog, mungkin kurang fokus karena suara tangisan ibu itu kenceng, dia marah, ibu bisa nggak usah sedih begitu. Kan meninggal, kok nggak boleh sedih. Zalifah, huruf pertamanya A bukan? Iya, Anjing, Ardit Erwanda, anjing. Nemu aja nih info Twitter nih. Gila Bang. Gitu. Okay. Jadi, ternyata orangnya kayak gini gitu Bang. Gue yakin kolom komentar rame nih. Kolom komentar pada prediksi semua emang anjing Ardit. Lu cerita Ardit, siapa satu film sama siapa yang membuat lu wow, gue bisa sama dia gitu? Kalau gue ini orang pasti setuju sih kalau gue sampai diem. Diambrukin semuanya di depan muka gue di 5 menit. Geng Cinta, Julie Estelle. Mati. Respect. Mati. Bener. Mati. Geng Cinta. Mati. Wah gila Titi sih. Kamal, Adinia Wirasti, Dian Sastrowardoyo, Sisi Priscilia, Julie Estelle. Lu tahu nggak Bang? Gue kan talent ya. Di ruang talent, gue nggak berani masuk ruang talent. Padahal gue talent. Coba. Kursi nih gue sampai seminggu ke depan gue masih nyeritain kalau kursi gue didudukin Dian Sastro. Kursi gue didudukin Dian Sastro. Wah itu alik sih. Udah gitu pada baik-baik semua. Itu gue yang sampai pas lagi, itulah kenapa gue bilang kalau misalnya kita kenal sama orang yang kita respect itu jangan terlalu kenal. Nanti kadang tuh suka ngerasa sombong sama diri sendiri. Kayak gue kan, gue kenal nih Julie Estelle, terus nonton The Night Come From Us, anjing dia kan keren banget di situ. Terus gue kayak, kayaknya gue nggak berhak deh kenal sama dia gitu. Jadi kayak perasaan waktu lu syuting Partikel, lu sama Aureli nggak kayak gitu? Kayaknya lu ini aja, deket-deket aja sama Aureli. Berusaha untuk akrab, gue lihat. Kalau Aureli kan, gue kasarnya seumuran Bang gitu. Terus gue mah juga santai aja gitu. Nih, gue tuh suka, kayak misal gue ke The East, gue kan waktu itu The East datengin Cige. Di situ tuh ada Gista Putri, ada siapa yang pengabdi setan, yang paling kakaknya yang paling tua, Tara Basro. Iya Tara Basro gitu-gitu. Tapi gue malah mau foto sama Lukman Sardi. Gitu kayaknya emang selera gue tuh yang tua-tua dah. Tapi kalau Lukman Sardi emang kita juga pasti pengen foto sih kalau Lukman Sardi. Iya, tapi kan maksudnya ada di sana tuh ada cewek-cewek yang cakep-cakep gitu. Jadi tuh
Gue tuh lebih ke suka foto sama yang Kicep itu kalau ketemu yang childhood hero gitu, kayak yang aduh waktu kecil gue jauh banget nih sama dia gitu. Sebelum gue bubarin, gue mau nanya terakhir, karakter favorit lu selama lu pernah main. Bisa aja tuh karakter yang cuman kayak gue kalau ditanya, salah satu favorit gue tuh harus diakuin SBY. Walaupun nggak ada dialog ya filmnya, tapi itu harus diakuin salah satu favorit gue. Karena ya ampun, gue pakai baju tentara, tulisannya SB Yudhoyono. Gokil. Gue selalu bercandain dia di materi stand up gue gitu. Jadi bisa yang cuman satu scene atau bisa emang bener. Gue kalau misalkan karakter gue yang beneran ya, yang favorit gue apa kali ya? Gue banyak karakter-karakter yang gue seneng juga sih. Tapi kayaknya tipis antara karakter Adri di Partikelir, karena gue seneng banget main film body cup movie, atau mungkin Raka, insya Allah sah. Banyak yang suka ngerasa, kenapa sih lu main film kayak gitu? Tapi gue suka banget main Raka di Insya Allah sah. Nah, lu pada apa? Di antara semua karakter yang pernah lu mainin, favorit lu yang mana? Yang lu suka banget maininnya? Karena mungkin seru di lu gitu. Atau apa gitu, apa ngembanginnya menarik gitu. Atau lu ngerasa bagus di situ? Iva dulu deh. Kalau Iva tuh waktu jadi Iva di film Molulo Bang. Jadi Iva jadi diri sendiri. Jadi ceritanya tuh jadi cewek centil, suka sama orang tapi ditolak, terus Iva jadi gatel gitu Bang. Jadi kayak Iva banget gitu. Iva bisa mainin gitu Bang. Iva banget ya Bang. Bisa Iva mainin. Iya asik ya. Jadi nggak terlalu effort ya, tapi tetap lucu gitu ya. Tetap lucu Bang. Ya. Oke. Kalau Ardit siapa? Dit, karakter apa yang lu mainin yang lu suka? Yang lu seneng maininnya? Yang gue seneng mainin. Mungkin salah satunya Partikelir kali Bang ya. Ini benar, ini gue nggak peres, tapi gini, gue itu dari dulu suka banget sama Sherlock gitu, Hercule Poirot gitu-gitu gue suka banget. Conan gue suka banget, bahkan header Twitter gue juga musuh dari detektif Conan kayak Tokit kalau lu tahu. Jadi pas di Partikelir gue disuruh pakai topi berburu itu, wah itu gue kayak, makanya gue minta fotoin Mas Kio tuh, inget nggak lu Bang? Iya inget. Nah itu gue karena kayak wah kesampean gue pakai jubah panjang, pakai topi berburu, aduh gue ngerasa wah Sherlock Holmes banget gue gitu. Itu yang selalu saya suka. Emang gue sutradara keren tau. Oke. David Nurbianto. Cuman di Partikelir itu doang sih yang gue suka. Ya lanjut. David Nurbianto, karakter apa yang lu suka mainin ya? Waktu CTS series tuh si Ardit juga tuh yang iniin. Yang sama Babe penjara. Aduh lucu banget. Itu lucu banget. Itu lucu banget. Gue ngerasa itu syuting yang ya walaupun yang lainnya juga sama teman-teman, tapi gue ngerasa gue menunggu saat tag gitu. Itu proses series yang syuting di mana gue menunggu saat tag, bukan saat ngasong rokok atau makan atau lagi breaknya, tapi gue menunggu banget saat tag karena si Babe ini kan sama-sama kita tahu dia punya muka yang tai ya, muka tai. yang nggak usah ngomong aja tuh orang ketawa. Nah di situ tuh gue kayak gue nungguin nih, gue tuh kayak anjir nih syuting gue hiburan banget sih, maksudnya ini nyari duit tapi gue tuh bener-bener lepas stres tuh dia pada saat take karena di situ tanya ada si Ardit tuh berkali-kali ya gue kan maksudnya anjing Sebabe juga kan suka improve tiba-tiba ya janjiannya dia dialognya apa pas tag tiba-tiba berubah. Nah gue tuh terchallenge untuk gue bisa nih nimpalin. Nah jadi challenge itunya sih yang bikin pengalaman seru. Oke. Udah gitu syutingnya di situ aja Bang ya padahal ya. Syutingnya di situ aja, tapi gue tuh ngerasa ayo kapan tag lagi nih, gue pengen bales. jadi gue pengen kayak awas ntar gantian nih, abis ini gue yang improve biar Babe yang bingung. Gitu aja tuh timpal-timpalan itu seru banget. Lucu bener. Abdul. Lucu banget itu emang scene penjara. Kalau saya belum kesampaian, tapi ada pernah sedikit, tapi ternyata tidak di akhirnya. Jadi saya tuh suka banget atau pengen banget jadi penjahat. Pengen banget satu film saya jadi villain gitu.
Nah, di target tuh sempat tuh. Di target tuh sepanjang film dari awal sampai mau ending tuh saya tuh jahat banget gitu. Tapi ternyata di endingnya Hipsi yang jahat, sayanya baik. Spoiler ya. Makasih. Ya, kan sudah lama juga itu. Tahun lalu Mas Panji. Sudah lama juga. Tapi ya itu, saya selama syuting scene-scene yang saya jadi jahat tuh saya menikmati banget sih. Ya. Saya merasa kayaknya inilah jiwa saya kayaknya emang di sini nih. Emang jahat lu sebenarnya. Jadi penjahat enak banget. Main Emang jadi penjahat itu. ngaji di Instagram tuh sebenarnya pencitraan doang aja gue tahu. Maksudnya kan kalau jadi jahat di dunia nyata kan banyak risikonya kan, mumpung kalau di film kan tidak ada risiko. Jadi disalurkan di situ kayaknya seru tuh. Penjahat jadi penjahat. By the way, gue baru kepikiran sesuatu ya terkait kenapa gue seneng banget jadi Raka di Insya Allah Sah. Gue ngerasa di antara semua film yang gue mainin sebenarnya ya kalau orang melupakan bahwa gue pakai baju aneh, gigi aneh, sebenarnya gue tuh bagus banget di Insya Allah Sah. Buktinya gue tuh ada satu adegan di Insya Allah Sah gue ngaji satu ayat doang, tapi gue serius banget melatih ngajinya. Gue hafalin cengkoknya, nadanya segala macem. Wait. Kenapa ngaji ada cengkoknya dong? Kan ada apa namanya, ada gitu-gitunya. Lagu-lagunya Bang. Bukan cengkok Nada-nadanya. dangdut, bukan cengkok dangdut. Nadanya Cengkok Arabnya. Bukan cengkok ya. Maaf ya gue. Ya ini untuk membuktikan bahwa gue gak tahu apa-apa kan tentang ngaji kan. Tapi kan si Raka ini kan karakter yang Islami. Jadi kan gue gak boleh kelihatan tolol nih kan. Raka kan Islami. Masa sekalinya ngaji kedengeran salah. Gue tuh sampai gue latih mulu. Terus gue pernah nonton ngajak asisten rumah tangga gue, bantu rumah tangga gue ajak. Karena gue tau mereka pasti suka film Insya Allah Sah. Selesai film, bantu gue nyamperin gue, Bapak bisa ngaji? Saya gak pernah dengar Bapak ngaji di rumah. Ngajinya bagus sekali. Terus gue kan seneng ya. Oke, ini berarti bantu gue nih sampai percaya gue bisa ngaji. Tapi bukan cuma sampai situ. Gue pernah diajak jadi pembicara di sebuah organisasi yang sangat Islam, sangat konservatif. Lalu argumen pertama mereka, bukan argumen, kalimat pertama mereka, mari kita ucapkan selamat datang kepada artis hijrah kita, Mas Panji Pragiwaksono. Kata gue, apa barusan? Ya ini artis hijrah. Kami semua, dibilang, kami semua nonton Insya Allah Sah, alhamdulillah ngajinya bagus banget. Terus udah gitu diajak ikut pengajian, segala macam. Kata gue, aduh mohon maaf banget. Saya acting, saya nggak bisa ngaji. Itu saking gilanya tuh ya. Gue bangga banget, gue puas di situ. Satu lagi tipis sebelum gue sudahi, gue lupa, gue tadi nyebut Reza Rahadian, tapi satu aktor yang gue kagumi ketika gue main satu film adalah Dwi Sasono. Semuanya mesti nonton Dwi Sasono di film Doa. Jadi Ali Oncom, bagus banget. Iya. Bagus banget. Saking bagusnya, di Doa 1 pas keluar, ada penonton nanya, nggak gini, ada penonton keluar, terus udah gitu bergumam, katanya ada Dwi Sasono. Dia nggak ngeh kalau Ali Oncomnya Dwi Sasono. Wah. Gila, respect itu. Oke, ini sudah 54 menit. Terima kasih banyak. Ini kayaknya episode terpanjang yang gue pandu deh. Dan gue sebenarnya pertanyaan juga masih banyak, tapi itu simpan aja untuk ntar. Ardit Erwanda, Iva, David, Abdur, terima kasih banyak sudah ikutan. Kalau misalnya kami undang, semoga masih berkenan. Tentu. Ya, dan kalian ada project film yang ada di depan yang mungkin akan rilis, Ardit atau David? Imperfect Series 2. Apa? Imperfect Series 2. Imperfect Series 2. Nanti tanggal di mana tuh? Belum tahu. Oke. Iva ada project film? Belum Belum ada Bang. Oke, ntar ada dari gua. Amin. Abdur Bang ada Panji. film di depannya? Belum ada Bang. Ya oke, ntar ada dari gua. Amin. Gitu aja terus. Amin. Karena David ada film bareng sama gue. Iya. Gua mana bang? Ntar dulu Dit, lu kan udah partikelir lu, jadi detektif. Yaudah. David ada lagi nggak selain Darat Darurat? Enggak, tapi yang gue tulis bareng Mas Anggi itu The Watcher. Gokil. Gue pengen nonton. Itu juga OTT ya? OTT kayaknya. Sudah syuting Pit. Sudah selesai. Oh, berarti tinggal tunggu tayang. Tinggal tunggu tayang. Gue lupa Abdur juga di film gue deh, di Mendarat Darurat gue. Iya. Lupa gue. Iya. Cuman sudah mau tayang juga Bang, Mendarat Darurat.
udah ada kabar. Nanti gue ceritain habis gue selesaiin rekamannya ya. Gue kabarin Oke, siap. tayangnya bagaimana. Tapi Abdur sama David juga ada di film Mendarat Darurat. Ditunggu aja ya penonton. Ada Reza Rahadian, Luna Maya, Marisa Anita, gue, David, Abdur, dan masih banyak lagi. Sampai ketemu. Tambah sedikit aja. Dan itu tempat pertama kali saya ketemu Reza Rahadian dan saya kagum juga dengan dia. Dia itu bisa bercanda-bercanda begini, action, langsung berubah. Jago banget. Jago gila kayaknya dia nggak wajar. Oke, kalau gitu terima kasih banyak dan sampai ketemu di podcast Comika berikutnya. Bye. Bye. Bye.